Om Swastiastu. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirasuti SEMSIAK. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Edi Sujan SEMSIAK. Yang saya hormati dosen penelaah Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SEAK MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Meliani dengan NIM 1717051363. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian ini itu pada kualitas laporan keuangan. Menurut SAK ETAP, laporan keuangan dianggap berkualitas apabila memenuhi 4 karakteristik, diantaranya adalah relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah mengenai perekonomian yang kurang stabil. Jadi, untuk menyeimbangkan perekonomian, pemerintah telah membentuk badan usaha berupa koperasi. Koperasi wajib melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT setiap periode. RAT merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengurus koperasi atas kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun. Perkembangan usaha koperasi memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut berupa laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Devi 2016, laporan keuangan yang berkualitas digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan evaluasi koperasi yang disampaikan dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Permasalahan yang paling sering muncul adalah kasus koperasi yang tidak aktif. Nah, permasalahan tersebut juga dialami oleh koperasi di Kabupaten Buleleng. Terdapat beberapa koperasi yang tidak aktif akibat tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Menurut Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Buleleng, per 30 Juni 2018 terdapat 344 koperasi. Dari 344 koperasi terdapat 259 koperasi yang masih aktif dan 49 koperasi yang tidak aktif. Pada Mei 2019, jumlah koperasi di Buleleng sebanyak 357 koperasi. Yang sudah melaksanakan RAT sebanyak 216, belum melaksanakan RAT sebanyak 43, 71 koperasi diantaranya dinyatakan tidak sehat dan dalam tahap pembinaan, serta sebanyak 27 koperasi ini merupakan koperasi baru. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UKM Buleleng, Made Sudiarte menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 392 koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 25 koperasi telah melaksanakan RAT dan 367 koperasi belum melaksanakan RAT hingga Januari 2021. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tahun 2019 karena pada tahun 2020 masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT dan adapun koperasi yang sedang melaksanakan RAT. Berdasarkan data tahun 2019, diketahui bahwa jumlah koperasi sebanyak 375 koperasi dan 293 koperasi telah melaksanakan RAT serta 82 koperasi belum melaksanakan RAT. Berdasarkan data dan fenomena yang telah saya sampaikan, dapat dinyatakan bahwa peningkatan jumlah koperasi yang baru di Kabupaten Buleleng diiringi dengan peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif. Koperasi di Kabupaten Buleleng ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat setiap akhir periode, sehingga mengakibatkan koperasi tersebut tidak dapat melaksanakan RAT. Nah, tidak terlaksananya kegiatan RAT menunjukkan bahwa koperasi tersebut tidak mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya yang berupa laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor pertama adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan laporan keuangan. Menurut Arismawati 2017, semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh karyawan dengan latar belakang akuntansi, maka ini akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri 2020 dan Devi 2017, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dila 2018 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman akuntansi.
Minimnya pemahaman akuntansi dari pengurus yang menyusun laporan keuangan mengakibatkan terhambatnya pembuatan laporan keuangan dan rendahnya kualitas laporan keuangan menurut Syafrida 2010. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 2015 dan Rizky 2017 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran internal audit. Peran internal audit ini sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Arens et al., aktivitas pengawasan dilakukan ini berkaitan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan sehingga diperlukan adanya audit internal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan 2016 dan juga Nurfaida 2017 menunjukkan bahwa internal audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Elva Uzi 2019 yang menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Devi 2017 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan variabel yang digunakan. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah koperasi di Kabupaten Buleleng. Nah, selain itu peneliti juga menambahkan peran internal audit sebagai variabel independen. Nah, jika dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng. Nah, berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah saya sampaikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang pertama yaitu apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Untuk yang selanjutnya itu mengenai kajian teori. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan grand teori. Yang pertama yaitu teori agensi. Menurut Jensen dan McLean, teori agensi merupakan hubungan antara agen dan prinsipal. Dalam sebuah koperasi, pengurus koperasi bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemberi amanah yaitu prinsipal. Grand teori yang kedua yaitu stewardship teori. Menurut Sanjaya 2017, teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dalam koperasi, sasaran tersebut adalah melaksanakan rapat anggota tahunan sehingga pengurus koperasi wajib membuat laporan keuangan. Steward dalam hal ini yang dimaksud adalah manajer dan audit internal. Nah, untuk kajian teori yang kedua yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau perseorangan atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Untuk kajian teori yang ketiga itu adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan pengalaman pribadi dan penyiapan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam sebuah organisasi. Menurut Murniati 2002, jenjang pendidikan formal yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan seorang yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi. Kajian teori yang keempat adalah pemahaman akuntansi. Menurut Diani 2014, seseorang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah mereka yang pandai dan mengerti benar bagaimana proses akuntansi dilakukan hingga menghasilkan laporan keuangan
yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Teori yang kelima adalah internal audit. Internal audit atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan menurut Hiro Tugiman. Peran internal audit yaitu untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses good governance menurut ROIVQ 2010. Teori yang selanjutnya yaitu mengenai kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap berkualitas apabila laporan tersebut relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang sejenis sebagai referensi dan juga perbandingan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian menurut Dewi 2015, penelitian menurut Nova 2015, penelitian menurut Wirawan 2016, penelitian Devi 2017, penelitian Rizky 2017, penelitian Andi 2017, penelitian Nurpaida 2017, penelitian Dila 2018, penelitian Elva Uzi 2019, dan penelitian yang dilakukan oleh Putri 2020. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini dijelaskan mengenai variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti. Adapun variabel independen yang digunakan oleh peneliti, yang pertama adalah tingkat pendidikan, yang kedua adalah pemahaman akuntansi, dan yang ketiga adalah peran internal audit. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, yang pertama yaitu H1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Kedua, H2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga adalah H3, di mana peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah rancangan penelitian. Setelah menentukan judul, peneliti menentukan rumusan masalah, lalu kajian pustaka, lalu menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menentukan jenis dan metode pengumpulan data, melakukan pengolahan data dengan melakukan analisis statistik deskriptif, melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan melakukan pengujian hipotesis. Lalu peneliti menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan, lalu menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 dengan jumlah 375 koperasi. Nah, untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Adapun pertimbangan atau kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, koperasi yang masih tergolong aktif, koperasi yang melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut, koperasi yang tergolong cukup sehat, dan koperasi yang berdiri lebih dari 5 tahun. Penentuan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang yang terlibat secara langsung dalam koperasi, yaitu kepala koperasi, bendahara, dan pengawas koperasi. Selanjutnya itu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Untuk variabel tingkat pendidikan terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama itu adalah keahlian dan pengetahuan, yang kedua pengembangan wawasan, yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan kemampuan, dan yang keempat adalah pelatihan dan pengalaman. Untuk variabel yang kedua itu adalah pemahaman akuntansi. Indikatornya adalah karakteristik koperasi, produk hukum, pelaporan unsur-unsur koperasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan koperasi, dan penyusunan laporan keuangan koperasi. Untuk variabel yang ketiga itu peran internal audit. Indikatornya itu adalah melakukan review atas laporan keuangan. Dan variabel yang keempat adalah kualitas laporan keuangan. Indikatornya terdiri dari relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Nah, seluruh variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Selanjutnya itu mengenai jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner akan diberikan secara offline dan online. Kuesioner online diberikan kepada koperasi yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti. Selanjutnya itu metode dan teknik analisis data. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi untuk membuat kesimpulan berlaku umum. Yang kedua adalah uji kualitas data. Terdapat 2 uji asumsi dasar, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini menunjukkan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran yang konsisten. Instrumen dikatakan reliable apabila setelah digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Uji yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Terdapat 3 asumsi dasar. Yang pertama adalah uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya itu mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi dasar yang kedua adalah uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya variabel korelasi antar variabel bebas yang digunakan. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Terdapat 3 pengujian yang dapat dilakukan. Pertama adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari satu variabel dengan variabel yang lain melalui persamaan garis regresinya. Yang kedua adalah uji determinasi atau R kuadrat, digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dan yang ketiga adalah uji T secara parsial yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.